Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen kita, Bapak Dr. Adi Jamal Mirdad, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia. Jadi pada kali ini kita akan membahas materi tentang transisi demografi dan juga transisi epidemiologi. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Eh, Berikut ini adalah anggota kelompok kami, ada Najwa Ismiati, terus ada Muhammad Khairil, Indah Anita, dan juga saya sendiri selaku moderator. Baik, mungkin tanpa berlangsung lama, untuk materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama itu ada pengertian dan konsep transisi demografis. Pengertian transisi demografis ini eh, suatu model grafik yang menggambarkan perubahan penduduk dari pertumbuhan penduduk tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang stabil. Transisi demografis ini istilah awalnya hanya menggambarkan pergeseran sosial yang terjadi di masyarakat barat dari abad ke-19 tahun 1930-an. Pada masa itu, masyarakat Eropa yang bertempat tinggal di luar negeri bergerak dengan cepat yang cukup dan tingkat fertilitas dan mortalitasnya tinggi ke tingkat fertilitas dan mortalitasnya yang lebih rendah dengan konsekuensi sosial yang besar. Adapun kayak konsep transisinya, yang pertama itu tahap pertama kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap kedua kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun, dan tahap ketiga ini kelahiran menurun, kematian menurun dan menuju stabil. Adapun grafik transisi demografisnya ini dari gambar tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap transisi pendudukan itu, yang pertama itu ada tingkat kesehatan, yang kedua keadaan geografisnya, yang ketiga kebijakan politis, yang keempat kemajuan iptek, dan yang terakhir itu ada perubahan pola pikir masyarakat dan lainnya. Akibat perubahan transisi demografis ini, efek pertamanya ini dari transisinya adalah penurunan angka kematian yang berlanjut selama masa transisi, angka terakhir meningkat sedikit pada awalnya, tetapi kemudian jatuh tingkat yang lebih rendah, sama dengan angka kematiannya. Selama transisi tersebut, tingkat kelahiran kelebihan atas tingkat kematian, tingkat kenaikan alamiah, dan menghasilkan peningkatan besar dan ukuran populasinya. Yang kedua itu pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Baik, selanjutnya ada teori transisi demografis. Teori transisi demografis ini teori transisi demografis dikemukakan pada tahun 1929 oleh Tom Posweren yang mengamati perubahan tingkat kelahiran dan kematian masyarakat industri selama 200 tahun. Teori transisi demografis ini merupakan teori yang didukung oleh banyak ahli dari ilmu sosial karena adanya kolerasi histori yang kuat antara penurunan tingkat kelahiran dengan kemajuan sosial dan ekonominya. Ada beberapa fase transisi demografis. Yang fase pertama itu tingkat kelahiran dan kematian keduanya ini sangat tinggi, yang merupakan karakteristik untuk proses reproduksi alami di mana tingkat kelahiran dan kematian sama. Dalam fase ini, pembangunan ekonomi masih pada tingkat yang sangat rendah, dengan tingkat kelahiran total sama dengan 6 tahun atau lebih, dan harapan hidup rata-rata bertahan sekitar 45 tahun. Fase yang kedua, penurunan angka kematian, sementara tingkat kelahiran tetap tinggi dan tidak berubah. Dalam fase ini, total tingkat kelahirannya sama dengan 4,5 sampai 6, dan harapan hidup rata-rata adalah 45 sampai 65 tahun. Adapun fase ketiga, kelahiran menurun lebih cepat daripada kematian, dan tingkat kelahiran adalah yang tertinggi.
Karenanya dinamika peningkatan populasi tinggi, dalam fase ini total peningkatan kelahiran sama dengan 3 sampai 4,5 dan harapan hidup rata-rata adalah 55 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir fase keempat. Fase keempat ini tingkat kejadian kelahiran ini baru semakin mendekati tingkat kematiannya. Kematian sekarang sangat rendah secara proporsional dengan proses reproduksi distabilkan pada tingkat kelahiran yang rendah. Pada fase ini total tingkat kelahirannya sama dengan 3 dan harapan hidup rata-rata adalah lebih dari 65 tahun. Adapun mode transisi demografisnya, dari gambar tersebut, dari ketiga fase membentuk situasi khas untuk negara-negara berkembang. Sedangkan fase keempat ini adalah khas untuk negara-negara yang sangat maju dan negara-negara yang telah menyelesaikan proses transformasinya. Selama bertahun-tahun, kritik terhadap pendekatan klasik menunjukkan pada kekurangan dari premis dasarnya. Salah satu elemennya itu yang dikritik adalah fakta bahwa pendekatan klasik tidak memiliki migrasi yang merupakan elemen utama ketiga terhadap perubahan populasi tersebut. Oke, selanjutnya ada transisi demografis mencakup unsur kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, yang pertama itu ada transisi demografi pertama atau FDT, memang benar mengacu pada penurunan historis dalam angka kematian dan kelahiran. Hal ini merupakan sebuah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, terus ada perubahan sosial ekonomi, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, titik akhir si FDT idealnya adalah populasi yang lebih tua dan stabil dengan tingkat kelahiran standar dan harapan hidup yang lebih tinggi dari 70 tahun. Nah, dampak dari FDT sendiri itu memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, seperti bonus demografi, di mana porsi usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menjadi beban bagi negara. Selanjutnya ada di bidang sosial, perubahan struktur usia dapat berdampak pada sistem pensiun, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dan ketiga, pada bidang lingkungan, pertumbuhan populasi yang melambat dapat memberikan tekanan yang lebih kecil pada sumber daya. Jadi, FDT yang pertama ini adalah proses kompleks dengan dampak yang luas. Memahami transisi demografi sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Selanjutnya ada transisi demografi kedua atau SDT. Itu merupakan fenomena demografi yang diprediksikan akan terjadi di negara-negara maju, di mana tingkat kesuburan turun di bawah tingkat penggantian, biasanya di bawah 2,51 anak per wanita. Nah, hal ini menyebabkan populasi yang menyusut dan menua dengan lebih banyak kematian daripada kelahiran. Meskipun tingkat pertumbuhan alami negatif, migrasi dapat memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan populasi positif. Negara-negara dengan SDT sering kali mengalami migrasi neto positif, di mana lebih banyak orang yang bermigrasi masuk daripada keluar. Hal ini dapat membantu mengimbangi penurunan populasi alami dan menunda beberapa dampak negatif dari SDT. Nah, penyebab dari SDT ini sendiri itu penurunan tingkat kesuburan, faktor-faktornya seperti emansipasi wanita, peningkatan biaya hidup, dan perubahan norma sosial berkontribusi pada penurunan tingkat kesuburan. Lalu peningkatan usia harapan hidup, kemajuan dalam ilmu kedokteran dan kemasyarakatan telah meningkatkan harapan hidup, yang berarti orang hidup lebih lama dan memiliki lebih sedikit anak. Nah, dampak dari SDT ini yaitu populasi yang menyusut, jumlah penduduk secara keseluruhan mulai menurun, yang dapat berdampak pada ekonomi, pasar, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial. Lalu populasi yang menua, porsi lansia dalam populasi meningkat yang dapat membebani sistem perawatan kesehatan dan pensiun. Lalu kekurangan tenaga kerja
kerja, populasi usia kerja yang lebih kecil dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor. Dan yang terakhir itu ada peningkatan permintaan dan layanan lansia. Nah, tantangan dan peluang dari SDT ini sendiri yaitu tantangannya pemerintah perlu beradaptasi dengan populasi yang menyusut dan menua dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung lansia, meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mendorong migrasi. Dan peluangnya SDT dapat mendorong inovasi dan perubahan sosial karena masyarakat beradaptasi dengan realitas baru dari populasi yang lebih kecil dan lebih tua. Nah, contoh negara yang mengalami SDT itu Jepang, Italia, Jerman, Korea Selatan, dan Singapura. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ada transisi demografi di Indonesia. Benar bahwa transisi demografi di Indonesia ini mengikuti pola umum yang dijelaskan dalam teori. Namun dengan beberapa perbedaan, ada beberapa poin pentingnya, seperti perbedaan dalam penurunan angka kelahiran dan kematian. Penurunan angka kematian di Indonesia terjadi lebih awal dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbaikan gizi, akses layanan kesehatan yang lebih luas, dan kemajuan teknologi medis. Nah, penurunan angka kelahiran di Indonesia dimulai lebih lambat dibandingkan dengan penurunan angka kematian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti budaya patriarki yang masih kuat, norma sosial yang mendorong pernikahan dan kelahiran dini, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, dampak dari perbedaan tersebut itu, Indonesia mengalami bonus demografi lebih awal dibandingkan dengan negara lain, yaitu pada periode 1970-an hingga 2020-an, bonus demografi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan besar jumlah penduduk usia produktif. Lalu ada penuaan penduduk. Penuaan angka kelahiran yang lebih lambat dibandingkan dengan penurunan angka kematian akan berakibat pada penuaan penduduk di masa depan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai tantangan seperti meningkatnya beban tanggung jawab bagi penduduk usia produktif dan meningkatnya biaya kesehatan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi transisi demografi di Indonesia itu seperti peran pemerintah, tingkat pendidikan, dan urbanisasi. Jadi, transisi demografi di Indonesia ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya, kebijakan pemerintah, dan tingkat perkembangan ekonomi. Memahami karakteristik transisi demografi di Indonesia sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul. Next slide. Hambatan penyelesaian transisi demografi di Indonesia. Nah, yang pertama itu ketidakmerataannya pembangunan. Seperti kesenjangan ekonomi, terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah maju dengan tertinggal di Indonesia. Hal ini menyebabkan akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Lalu, infrastruktur yang tidak memadai. Daerah terpencil di Indonesia seringkali kekurangan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Hal ini menyebabkan hambatan dalam akses terhadap layanan penting. Yang kedua itu ada kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan. Tingkat partisipasi sekolah. Angka putus sekolah masih tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini menyebabkan banyak orang muda kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih baik. Lalu ada kualitas pendidikan dan juga ketidakcocokan keterampilan. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia ini masih bervariasi. Sekolah di daerah tertinggal mungkin kekurangan sumber daya dan guru yang berkualitas sehingga menghambat pencapaian potensi penuh individunya. Dan yang ketiga itu karakteristik negara agraris. Ketergantungan pada sektor pertanian menjadi sumber utama. Sektor pertanian ini menjadi sumber utama mata pencarian bagi banyak orang di Indonesia, namun sektor ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang rendah.
Hal ini menyebabkan kemiskinan dan membatasi mobilitas sosial. Lalu selanjutnya ada transisi ke sektor lain. Transisi dari sektor pertanian ke sektor lain seperti manufaktur dan bisa membutuhkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Namun investasi ini mungkin tidak tersedia secara memadai, terutama di daerah pedesaan. Oke, selanjutnya, next. Nah, ini adalah grafik transisi demografi di Indonesia, menunjukkan angka kelahiran itu lebih tinggi daripada angka kematian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu transisi demografi penduduk dunia. Tahap pertama yaitu ada angka kematian tinggi dan angka kelahiran yang tinggi. Di masa lalu angka kelahiran tinggi, namun karena angka kematian yang juga tinggi, kita tidak bisa melihat atau hanya terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat kecil. Di tahap kedua yaitu angka kematian menurun, namun angka kelahiran masih tinggi. Pada tahap kedua, kesehatan masyarakat perlahan mulai membaik dan angka kematian mulai menurun. Tahap ketiga yaitu angka kematian rendah dan angka kelahiran mulai menurun. Pada tahap ini angka kelahiran mulai turun dan sebagai konsekuensinya laju pertumbuhan penduduk juga mulai menurun. Next slide. Tahap keempat yaitu angka kematian dan angka kelahiran rendah. Pertumbuhan penduduk yang cepat berlaku pada tahap 4. Pada tahap ini angka kelahiran menurun ke tingkat yang sama dengan angka kematian yang sudah rendah. Pada tahap terakhir yaitu tahap kelima, masa depan pertumbuhan penduduk akan ditentukan oleh apa yang terjadi pada tingkat kesuburan. Transisi demografi ini menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan modernisasi sosioekonomi. Next slide. Selanjutnya yaitu bagian yang ada di sebelah kiri atas menyajikan bukti empiris mengenai transisi demografi di 5 negara yang sangat berbeda di Eropa, yaitu ada di Amerika Latin, Afrika, dan di Asia. Di semua negara, kelompok kami mengamati pola yang digambarkan oleh transisi demografi. Pertama, penurunan angka kematian yang mengawali ledakan populasi, dan kemudian penurunan kesuburan yang mengakhiri ledakan populasi. Ledakan populasi hanya bersifat sementara. Kemudian transisi demografi terjadi melalui waktu yang tidak sinkron dari dua perubahan demografi yang mendasar. Penurunan angka kematian diikuti oleh penurunan angka kelahiran adalah sesuatu yang sering kita amati dan tidak bergantung pada budaya atau agama penduduknya. Next slide. Uh, Selanjutnya yaitu transisi epidemiolog. Terjadinya transisi epidemiolog ini disebabkan oleh perubahan sosial ekonomi, lingkungan, dan perubahan struktur penduduk seperti kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, makanan tinggi lemak, dan kalori serta konsumsi alkohol yang diduga berkontribusi menjadi penyebab dalam penyakit. Transisi epidemiologis adalah suatu periode yang terkait dengan perubahan penyebab utama kematian dalam suatu populasi akibat faktor demografis, ekonomi, industri, dan sosial. Transisi epidemiologis adalah suatu periode yang terkait dengan perubahan penyebab utama kematian dalam suatu populasi akibat faktor demografis, ekonomi, industri, dan sosial. Hal ini digunakan untuk menunjukkan perubahan pola penyakit dan penyebab kematian dalam suatu populasi karena berbagai faktor demografis, ekonomi, industri, dan sosial. Secara statistik, perubahan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh dua faktor utama, tingkat fertilitas atau kelahiran dan juga tingkat mortalitas atau kematian. Next slide.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada teori transisi epidemiologi. Jadi dari teori transisi epidemiologi itu sendiri pertama kali dikeluarkan oleh Abdul Omran pada tahun 1971. Dia menuliskan bahwasanya itu ada 3 fase transisi epidemiologi. Yang pertama itu the age of pestilence and famine, yang ditandai dengan tingginya mortalitas dan berfluktuasi, serta angka harapan hidupnya itu kurang dari 30 tahun. Kemudian yang kedua itu ada the age of receding pandemic, era di mana angka harapan hidup itu mulai meningkat antara 30 sampai 50 tahun. Dan yang ketiga itu the age of degenerative and maintenance disease, fase di mana penyakit infeksi itu mulai turun, namun penyakit degeneratif mulai meningkat. Gambar itu emang cocok untuk negara barat. Nah, kemudian teori ini tuh kemudian banyak dikritik sama beberapa tokoh kayak Roger dan Hackenberg tahun 1987 dan Olshansky dan Old tahun 1986. Yang dimana ini tuh membuat Omran melakukan sedikit revisi. Jadi bagi negara barat, ketiga model tersebut itu ditambah 2 lagi, jadi ada 5. Nah, yang keempat itu adalah the age of declining CVD mortality, aging, lifestyle modification, terus emerging and resurgent disease. Serta yang kelima itu the age of aspired quality of life with paradoxical longevity and persistent inequalities. Nah, yang keempat ini tuh ditandai dengan angka harapan hidup mencapai 80 sampai 85 tahun. Terus angka fertilitas itu sangat rendah, sama menurunnya penyakit dari kardiovaskular. Kemudian yang kelima itu ditandai dengan angka harapan hidup itu mencapai 90 tahun. Tapi dengan karakteristik kronik morbiditas sehingga mendorong upaya peningkatan quality of life. Nah, selain itu juga Omran membuat revisi dari model epidemiologis untuk negara berkembang dengan mengganti fase ketiganya yang awalnya itu the age of degenerative and maintenance disease itu menjadi the age of triple health burden. Next. Nah, kemudian dari tahapan transisi epidemiologi antara negara berkembang dan negara maju itu berbeda. Nah, bahwasanya di negara berkembang itu ada 3. Nah, yang pertama itu the age of pestilence and famine itu tahap ini itu adanya penyakit infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Kemudian tingkat mortalitas pada periode ini tuh berfluktuasi, naik turun sesuai dengan serangan epidemik penyakit infeksi dan parasit pada masyarakat. Nah, penyebab kematian utama itu adalah penyakit influenza, terus pneumonia, diare, cacar, tuberkulosis, dan penyakit infeksi lainnya. Kemudian angka kematian ibu dan bayi itu di tahap ini tuh cukup tinggi. Nah, kemudian kematian ini juga cenderung terjadi pada usia muda sehingga terlihat median umur meninggal itu ke arah usia muda. Kemudian angka harapannya hidup waktu lahir pada tahap itu hanya berkisar antara 20 sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua, the age of receding pandemic. Nah, di tahap ini itu dimulai dengan selama revolusi industri. Pada tahap ini itu terjadi perbaikan sarana sanitasi, terus kemudian nutrisi, obat-obatan, serta terpenuhnya kebutuhan dasar hidup penduduk hingga mempercepat penurunan dari tingkat mortalitas. Nah, penyakit menular yang cenderung menyerang usia muda ini mulai berkurang, sehingga mereka itu dapat mencapai usia dewasa, tapi mereka di usia dewasa itu terancam penyakit juga yang bersifat degeneratif. Misalnya kayak penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Nah, penyakit degeneratif itu lebih banyak menyerang usia dewasa dan usia lanjut. Sehingga kelompok yang memperoleh keuntungan terbanyak akibat pergeseran penyebab penyakit tersebut ialah kelompok umur bayi, usia anak-anak, dan wanita dalam usia yang subur. Nah, hal itu menyebabkan usia harapan hidup saat lahir meningkat menjadi 50-60 tahun. Nah, yang kemudian itu yang ketiga, ditandai dengan penurunan signifikan angka kematian dan peningkatan usia harapan hidup
mencapai 70 tahun. Fase ini tuh terjadi akhir abad 20 dan awal abad 21. Ada seorang peneliti bernama Frank dan Gomez itu mengatakan triple burden of disease pada negara berkembang di fase ini itu meliputi yang pertama itu timbulnya masalah kesehatan klasik kayak penyakit infeksi, gizi buruk, dan juga kematian ibu. Yang kedua itu meningkatnya tantangan penyakit tidak menular kayak kanker, diabetes, jantung, dan penyakit mental. Terus yang ketiga, munculnya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan globalisasi, seperti new emerging disease dan permasalahan kesehatan terkait perubahan iklim dan gaya hidup. Nah, fakta menariknya, Indonesia sebagai negara berkembang dekade saat ini, di depan diperkirakan akan berada pada fase ketiga ini. Atau bahkan kita sudah mulai masuk di fase ini. Kemudian yang keempat itu the age of declining CVD mortality, aging, lifestyle modification, emerging and resurgent disease. Nah, tahap keempat dalam model transisi epidemiologi yang menggambarkan perubahan pola penyakit dominan di suatu populasi seiring kemajuan kesehatan masyarakat. Jadi penurunan CVD mortality itu yang berarti kematian akibat penyakit jantung, stroke, sama masalah yang terkait pembuluh darah lain itu menurun. Terus kemudian juga aging atau penuaan itu umur harapan hidup itu meningkat dan lebih banyak orang yang mencapai usia tua. Terus kemudian lifestyle modification di mana orang-orang itu semakin sadar akan kesehatan dan mereka itu melakukan perubahan positif dari mulai pola makannya, olahraga, dan juga berhenti merokok. Kemudian emerging and resurgent disease itu munculnya penyakit infeksi baru dan penyakit yang lama itu muncul kembali dan mewabah. Jadi singkatnya tahap itu menggambarkan era di mana penyakit jantung itu menurun gitu berkat adanya kemajuan pengobatan dan gaya hidup masyarakatnya yang sehat. Namun manusia ini tuh hidup lebih lama sehingga rentan terkena penyakit degeneratif lain dan bermunculnya ancam penyakit menular yang baru. Kemudian yang kelima, the age of expired quality of life with paradoxical longevity and persistent inequalities itu yang tahap yang menggambarkan suatu potensi di masa depan yang kompleks terkait sama peningkatan harapan hidup manusia. Jadi expired quality of life itu adanya harapan dan keinginan untuk punya umur yang panjang dibarengin sama kesehatan dan produktivitasnya yang baik. Terus kemudian paradoxical longevity itu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan yang memungkinkan manusia itu hidup lebih lama. Tapi hal ini tuh bisa jadi paradoks karena belum tentu diiringi dengan peningkatan kualitas hidup yang merata. Terus yang terakhir ada persistent inequalities, itu akses terhadap perawatan, kesehatan, gaya hidup yang sehat, dan pendidikan yang berkualitas itu mungkin nggak merata. Jadi akibatnya itu manfaat dari umur panjang yang lebih baik itu hanya dinikmati sama segelintir orang aja. Jadi singkatnya, tapi itu mengemukakan bahwa manusia itu mungkin bisa hidup lebih lama, tapi belum tentu semua orang itu bisa menikmati kualitas hidup yang baik di masa tuanya. Ketimpangan sosial ekonomi yang ada saat ini mungkin akan terus berlanjut dan mempengaruhi pengalaman orang-orang di masa depan. Next. Nah, dari materi yang udah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya transisi demografi itu merujuk pada perubahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi lebih rendah, mempengaruhi struktur sosial populasi. Sementara itu, transisi epidemiologi itu menandai peralihan dari penyakit menular tradisional ke penyakit tidak menular, kayak penyakit jantung dan diabetes. Namun, memahami kedua transisi ini itu penting untuk merancang kebijakan kesehatan yang efektif. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami.
tentang transisi demografi dan transisi epidemiologi. Semoga dengan adanya pemaparan presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.